Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Sarvianti sebagai tuan dari persiapan ini. Dan judul workshop saya adalah workshop analisis kontekstual dan media sosial generasi Z. Pada bagian pendahuluan, di sini ada 4 poin yang saya ambil. Namun dalam 4 poin ini saya akan menjelaskan secara keseluruhannya. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat telah mengubah cara manusia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan memperoleh informasi. Media sosial yang menjadi salah satu hasil utama dari kemajuan teknologi ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti TikTok, IG, Twitter, dan banyak aplikasi lainnya lagi. Generasi Z yang lahir antara tahun 1967 hingga 2012 merupakan generasi yang tumbuh bersamaan dengan internet dan berangkat dari digital sehingga memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat tinggi. Sekaligus, generasi ini memiliki ketergantungan besar terhadap media sosial. Bagi mereka, media sosial itu merupakan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana membentukkan identitas diri. Nah, pada iklan penggunaan media sosial, generasi Z itu mencoba dengan nilai yang menarik untuk dikaji serta mereka cukup aktif sepanjang hari. Intensitas penggunaan dan dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, pekerjaan, dan lain-lain. Pada workshop saya siang hari ini, sebelum kita memasuki kajian teori, urusan masalah yang saya ambil adalah yaitu bagaimana dengan penggunaan media sosial pada generasi Z. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana penggunaan media sosial itu pada generasi Z, kita akan melihat pada kajian teori. Di dalam kajian teori, pengertian bagi media sosial itu memuat 3 poin. Yang pertama itu ada platform berbasis internet untuk interaksi, kolaborasi, dan berbagi informasi. Dan yang kedua itu media sosial itu memiliki pengertian bersifat 2 arah, cepat, terbuka, dan partisipasi. Dan pada poin yang ketiga, media sosial itu merupakan pengguna menjadi produsen sekaligus konsumen konten. Nah, dari pengertian media sosial ini, saya mengambil salah satu teori, yaitu Sobor dalam buku media sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosial teknologi. Beliau mengatakan bahwa media sosial merupakan platform komunikasi digital yang digunakan untuk interaksi sosial, penyebaran informasi, dan kolaborasi dalam jaringan. Sobor ini menegaskan bahwa pola komunikasi dalam media sosial bersifat lebih horizontal dibandingkan dengan media tradisional. Artinya, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dan memberikan informasi. Media sosial juga dianggap sebagai sarana yang berdemokrasi informasi karena memberikan berbagai konten kepada penggunanya, bukan hanya kepada lembaga besar atau media arus utama. Pada slide yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dalam hal ini, yang perlu kita bahas adalah penggunaan media sosial pada generasi Z. Nah, generasi Z yang sangat terpakai teknologi digital, sehingga menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Penggunaan media sosial tidak terbatas pada hiburan, tapi juga berkomunikasi, pendidikan, dan pengembangan diri. Mereka memanfaatkan berbagai forum untuk membangun identitas digital melalui konten. Generasi ini adalah digital lovers yang tumbuh di era internet, sehingga berkembang di konten digital seperti challenge dan notifikasi lainnya. Mereka cepat beradaptasi dan dengan perubahan dan berperan dalam membentuk budaya internet. Generasi ini cenderung memiliki platform dengan konten sosial yang cepat dan menarik seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Rata-rata generasi ini menghabiskan waktu 3 hingga 5 jam per hari di media sosial dan sering membuka beberapa aplikasi sekaligus memunculkan penggunaan yang cepat, responsif, dan multipliasi. Nah, pada masalah ini, sejak dini generasi ini mempengaruhi cara berpikir, pola perilaku, dan frekuensi komunikasi mereka. Mereka mengutamakan
penghapusan dan kecepatan akses informasi dalam belajar, mereka lebih menyukai metode visual, adaptif dan berbasis teknologi. Dalam CCTV kreatif dan multitasking, tenang terbiasa berpindah cepat antara berbagai aktivitas digital. Secara keseluruhan, teknologi penggunaan media sosial generasi Z ditandai oleh kecepatan, intensitas, dan dinamika tinggi. Mereka terbiasa mengunggah berbagai platform sekaligus mengonsumsi informasi singkat dan visual, serta aktif membuat dan membagikan konten media sosial. Media sosial menjadi sarana penting untuk hiburan, komunikasi, pembelajaran, dan ekspresi diri. Namun, memiliki beberapa tantangan seperti pemahaman dan penggunaan yang bijak, generasi Z dan memanfaatkan media sosial secara optimal dan kreativitas, sehingga interaksi sosial pengembangan diri tanpa kebaikan kesehatan mental maupun kualitas kehidupan sosial. Ini merupakan hasil pemasaran masalah yang saya buat bagaimana penggunaan dari sosial generasi Z dan cepat dan visual menjadi konten singkat seperti pendek dan infografis. Dari berbagai poin ini, saya simpulkan bahwa secara keseluruhan generasi Z itu merupakan generasi digital yang memiliki ritme penggunaan media sosial yang cepat, intensif, dan berorientasi. Mereka terbiasa berpindah antara platform bagian penting dan media dalam kehidupan mereka. Berfungsi sebagai hiburan, edukasi, interaksi sosial, dan pembentukan identitas diri. Meskipun memberikan banyak manfaat, kalau penggunaan intens yang menimbulkan risiko ketergantungan digital, paparan informasi yang berlebihan dan tekanan sosial, mengenai pemahaman dan dampingan interaksi digital sangat dibutuhkan untuk memastikan media sosial dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan generasi Z. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.